Selamat pagi rekan-rekan semua, sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Baik, di sini saya dengan Ibu Arifa meminta waktu kepada rekan-rekan untuk membantu mempresentasikan tugas kami, yaitu aksi nyata modul 4, yaitu budaya positif. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Kausek atas izinnya dan Dewan Guru yang lainnya atas dukungannya. Nah, ini bagus, untuk sekolah kita ini adalah pembaruan dalam pembelajaran. Nah, jadi kami berbagi ilmu di sini nanti. Jadi kalau ada kesalahan, kekeliruan harap dimaklumi. Sebelumnya kami minta maaf. Sekian, sebelumnya yang pertama itu akan dimulai Ibu Arifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berterima kasih sekali Bapak Ibu Guru, terkhusus kepada Ibu Kepala Sekolah SMP 21 Lego, sudah memberikan waktunya untuk kami diberi kesempatan mempresentasikan apa yang sudah kami pelajari selama modul 1 di Guru Penggerak. Jadi kami punya 4 modul, ini baru selesai 1 modul, dan setiap 1 modul nanti akan ada aksi nyatanya. Kenapa aksi nyata itu disosialisasikan di sekolah? Karena ternyata setelah saya benar-benar mengikuti pembelajaran di Guru Penggerak, itu ilmunya semua harus diterapkan di sekolah, karena tujuannya adalah memajukan dan mengembangkan pendidikan kita di sekolah. Modul 1.4 itu adalah penerapan budaya positif. Jadi budaya positif ini seperti apa penerapannya di sekolah? Karena latar belakang kita, anak didik kita, kemudian guru, lingkungan kita, itu semuanya berbeda-beda. Karakteristik anak murid kita itu dibentuk dari lingkungan tempat dia berada, baik itu dari dalam sekolah maupun di luar sekolah. Nah, sekarang yang akan kita terapkan di sekolah, yang kita harapkan itu adalah budaya positif. Budaya positif artinya semuanya yang akan bernilai nilai-nilai kebajikan yang bernilai positif. Next. Nah, apa itu budaya positif? Budaya itu adalah semua kebiasaan. Jadi kebiasaan itu bisa dipengaruhi dari orang-orang tua dulu sampai dari dalam sekolah juga. Tapi jika itu dilakukan terus-menerus sehingga menjadi kebiasaan, itulah yang disebut dengan budaya. Jadi budaya positif yang diterapkan di sekolah itu adalah suatu perwujudan dari kebiasaan, nilai-nilai kebajikan universal yang diterapkan di sekolah. Sekolah kita itu sudah punya nilai-nilai kebijakan universalnya, sebenarnya sudah punya. Cuman bagaimana kita menguatkan kembali nilai-nilai kebajikan universal ini supaya menjadi kebiasaan dan akhirnya akan menjadi budaya positif. Contoh kecilnya saja, seperti membudayakan 5S, senyum, sapa, salam, santun, sopan santun ya. Seperti salam dulu ketika masuk gerbang sekolah misalnya, atau bertemu di mana saja murid kita dengan kita. Mereka salam, mereka bersapa, mereka senyum. Tapi bukan hanya murid kita saja yang melakukan 5S kepada kita duluan. Jadi kita mencontohkan duluan kebajikan positif itu kepada mereka supaya mereka mendapatkan pengalaman untuk mereka terapkan untuk diri mereka sendiri dulu. Jadi kalau murid kita bertemu dengan kita di jalan, mereka tidak melihat, jangan kita menunggu dan mengomentari bahwa mereka tidak menyapa kita duluan. Lemparkan senyum, kita menyapa, nah nanti bagaimana respon mereka terhadap kita. Contoh kecil lagi, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Itu kan religius. Jadi karena alhamdulillah kita semua di sini kebetulan itu muslim ya. Agamanya, murid-murid kita pun juga muslim. Jadi mereka bisa kita arahkan untuk berdoa yang sudah sesuai dengan tuntunan yang ada di dalam agama kita, bagaimana cara berdoanya. Begitu. Next.
kemudian kenapa budaya positif ini penting di sekolah kita? Ternyata pengembangan budaya positif itu dapat menumbuhkan motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu berasal dari dalam diri mereka sendiri, agar mereka punya kesadaran diri mereka sendiri. Bukan kita yang terus mendorong. Kalau kita terus yang mendorong, itu berarti motivasi ekstrinsik. Sehingga ketika mereka kita tanya, apa motivasi kamu ke sekolah? Tujuan apa kamu pergi ke sekolah? Mereka tidak tahu menjawab apa. Karena dorongan dari luar tadi. Orang tuanya yang mendorong mereka untuk pergi ke sekolah. Kita guru-guru yang meneruskan bertanya terus kepada mereka kenapa tidak pergi ke sekolah, karena mereka tidak punya motivasi intrinsik. Mungkin faktornya banyak kenapa mereka pergi ke sekolah itu tidak tahu motivasinya apa. Salah satunya mungkin sekolah bukan tempat yang menyenangkan bagi mereka. Jadi kalau adanya budaya positif, nanti efeknya atau dampaknya mereka akan merasa sekolah itu menyenangkan bagi mereka, menjadi rumah kedua bagi mereka, sehingga mereka dengan senang hati belajar, bertemu dengan gurunya untuk menimba ilmu. Nah, kemudian intrinsik yang dalam diri anak ini untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Jadi pribadi bertanggung jawab dan berbudi pekerti luhur serta akhlak mulia, itu yang kita harapkan tujuan atau lulusan dari sekolah ini. Bukan hanya nilai, tapi yang kita harapkan itu karakter mereka itu tumbuh, bertanggung jawab, berbudi pekerti luhur. Yang paling penting adalah berakhlak mulia. Oke, next. Nah, kemudian kenapa budaya positif ini penting di sekolah kita? Ternyata pengembangan budaya positif itu dapat menumbuhkan motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu berasal dari dalam diri mereka sendiri, agar mereka punya kesadaran diri mereka sendiri. Bukan kita yang terus mendorong. Kalau kita terus yang mendorong, itu berarti motivasi ekstrinsik. Sehingga ketika mereka kita tanya, apa motivasi kamu ke sekolah? Tujuan apa kamu pergi ke sekolah? Mereka tidak tahu menjawab apa. Karena dorongan dari luar tadi. Orang tuanya yang mendorong mereka untuk pergi ke sekolah. Kita guru-guru yang meneruskan bertanya terus kepada mereka kenapa tidak pergi ke sekolah, karena mereka tidak punya motivasi intrinsik. Mungkin faktornya banyak kenapa mereka pergi ke sekolah itu tidak tahu motivasinya apa. Salah satunya mungkin sekolah bukan tempat yang menyenangkan bagi mereka. Jadi kalau adanya budaya positif, nanti efeknya atau dampaknya mereka akan merasa sekolah itu menyenangkan bagi mereka, menjadi rumah kedua bagi mereka, sehingga mereka dengan senang hati belajar, bertemu dengan gurunya untuk menimba ilmu. Nah, kemudian intrinsik yang dalam diri anak ini untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Jadi pribadi bertanggung jawab dan berbudi pekerti luhur serta akhlak mulia, itu yang kita harapkan tujuan atau lulusan dari sekolah ini. Bukan hanya nilai, tapi yang kita harapkan itu karakter mereka itu tumbuh, bertanggung jawab, berbudi pekerti luhur. Yang paling penting adalah berakhlak mulia. Oke, next. Nah, bagaimana menerapkannya? Kami di Guru Penggerak itu punya 6 cara untuk menerapkan budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma. Yang kedua, konsep disiplin. Ketiga, keyakinan kelas. Keempat, 5 kebutuhan. Kelima, 5 posisi kontrol. Dan keenam, segitiga restitusi. Akan kita bahas satu persatu ya. Next. Nah, yang pertama, perubahan paradigma. Perubahan paradigma ini kami mengambil dari berbagai sumber dan dari para ahli pendidikan ya. Bagaimana merubah paradigma kita selama ini tentang pendidikan dan pengajaran. Ternyata menurut Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan dengan pengajaran itu pengertiannya berbeda. Nah, menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu hanyalah sebuah tuntunan. Karena anak itu sudah dilahirkan dengan kodratnya. Kodratnya itu adalah kodrat zaman dan kodrat alam. Jadi mereka itu bukanlah kertas putih yang kita tulisi semau kita.
Nah, selama ini kalau saya pribadi, tapi saya tidak tahu Bapak Ibu guru bagaimana pendapatnya ya. Selama ini saya berpikir anak yang baru lahir itu kertas putih. Jadi kita mau menuliskan tinta hitam, tinta hijau, tinta biru, tergantung dengan pendidikan kita di rumah dan di sekolah dan di lingkungannya. Tapi setelah saya pelajari ini ternyata bahwa pendidikan itu bukanlah suatu paksaan, itu hanya tuntunan saja. Yang namanya menuntun itu bukan kita berada di depan menyeret mereka untuk mengarah ke seperti yang kita inginkan, tapi menuntun berada di sebelah anak muridnya. Nah, oleh karena itu nanti pendidikan akan bertujuan untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Jadi mereka merasa pendidikan itu akan mereka rasakan di kemudian hari itu manfaatnya pada dirinya itu keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Ya. Kemudian guru dapat diibaratkan sebagai halnya seorang petani. Petani itu ya kalau menanam padi yang diambil ada bibit padi nanti hasilnya akan padi. Tapi petani tidak berharap padi ini akan berbuah jagung atau berbuah apa, ya kan? Tapi petani ini cuma merawat saja, menggali, merawat tanahnya, memupuk, membersihkan hama. Tapi mereka, walaupun mereka berharap untuk hasil yang baik, kualitas yang bagus, tapi mereka tidak meminta yang lebih. Ya. Nah seperti itulah Ki Hajar Dewantara mengibaratkan seorang guru. Guru itu seperti menanam benih, benih yang sudah ada, benih yang sudah terbentuk dari sejak dia lahir. Kita merawat, kita berikan pupuk, kita bersihkan hama pengganggunya supaya mereka tumbuh subur dan hasil yang kita harapkan itu benar-benar seperti yang kita harapkan ya. Kemudian pembelajaran yang berpihak kepada murid. Nah setelah kita mengetahui bahwa pendidikan itu menuntun, bahwa anak itu sudah lahir dengan kodratnya, kita memberikan pengajaran itu dibebaskan sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alamnya, maka pembelajaran kita itu akan bersifat berpihak kepada murid. Nah, khusus untuk pembelajaran yang berpihak kepada murid, ini sedang kami pelajari di modul 2.1 yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Karena nanti akan ada penjelasan lebih lanjut di pembelajaran berdiferensiasi ya. Nah, menurut teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan, bahkan tujuan yang perilaku yang tidak orang lain atau lingkungannya sukai. Misalnya mereka melanggar kesepakatan atau tata tertib atau aturan. Nah, kalau sudah melanggar berarti perilaku yang mereka tampilkan kepada kita itu adalah perilaku yang kurang kita sukai, yang kurang lingkungan terima. Ya, ternyata menurut teori kontrol semua perilaku itu punya tujuan. Jadi mereka itu melakukan seperti itu pasti ada alasannya. Nah itu yang akan kita bahas di teori berikutnya. Next. Kemudian konsep disiplin positif. Ya kebanyakan guru berpendapat bahwa kalau saja anak-anak bisa disiplin, pasti mereka akan bisa belajar. Tapi saya tidak tahu Bapak Ibu guru di sini berpikir tentang apa itu disiplin. Jangan-jangan disiplin itu sesuatu yang mengikat. Ya seperti anak murid kita kalau kita terapkan disiplin mereka memberontak. Atau mungkin seperti mereka pikiran mereka itu disiplin itu sesuatu yang mengikat gerak mereka ya. Jadi ternyata disiplin itu bukan seperti itu. Ki Hajar Dewantara dan Dian Negosen menyatakan bahwa disiplin diri mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri sendiri, bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai ya. Jadi setelah kita menerapkan budaya positif, diharapkan nanti murid kita punya disiplin diri, self control. Jadi kita memang pertama kita yang mengarahkan, tapi kemudian mereka berpikir sendiri bahwa mereka punya kontrol diri dan menguasai diri tentang semua tindakan yang mereka lakukan itu baik buruknya untuk diri mereka sendiri. Next. Nah sekarang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Mengapa peraturan sekolah? Ya, kenapa tidak keyakinan sekolah saja? Ternyata peraturan dengan keyakinan itu punya perbedaan.
Kalau peraturan itu kita yang ciptakan, kemudian kata-kata dalam aturan itu nanti akan mengarah kepada kata-kata yang memerintah. Kalimatnya kalimat yang mengarah ke arah negatif. Misalnya, jangan beribut, itu aturan. Tapi kalau kita keyakinan kelas, maka kita akan membuat kesepakatan kepada mereka. Nah, kalau kesepakatan berarti kita meminta mereka untuk mematuhi apa yang sudah mereka sepakati sendiri. Nanti misalnya mereka melanggar, itu bukan hukuman, bukan konsekuensi, bukan sanksi, tapi itu akan jatuhnya kepada pembelajaran yang akan mereka temui, yang akan mereka dapatkan ketika mereka melanggar keyakinan kelas, ya. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalani keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis, karena tadi kalau peraturan itu sejenis perintah, biasanya orang kalau diperintah itu tidak mau, jadi memberontak. Oleh karena itu kita meminta mereka untuk menyepakati keyakinan kelas, ya. Oke, bisa turun. Next. Ya, ini contoh keyakinan kelas yang paling sederhana, misalnya jagalah kebersihan ruang kelas. Nah, kalau jagalah kebersihan, perintahnya, kalimatnya itu bukan perintah seperti buang sampah pada tempatnya. Nah, tapi kalau jagalah kebersihan ruang kelas berarti cakupannya luas. Mereka berpikir sendiri bagaimana cara menjaga kebersihan. Terus jaga kekompakan dan toleransi di kelas kita, misalnya, ya. Jadi bukan berarti mereka mau-maunya dengan teman-temannya, seperti kasus kita kemarin Alde dengan temannya yang itu ya, seperti kita ketahui, karena mereka punya keyakinan kelas dan lain-lainnya. Keyakinan kelas ini bisa kita modifikasi seperti yang kita butuhkan. Next. Oke, sekarang 5 kebutuhan dasar manusia. Karena tadi perilaku manusia itu punya maksud, tujuan, alasan tertentu, maka kebutuhan dasar manusia itu dikelompokkan menjadi 5. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Di sanalah kita butuh makan, kita butuh rumah, kita butuh pakaian dan sebagainya untuk kita bertahan hidup, ya. Yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa terima. Jika anak murid kita itu tidak merasakan hal kedua ini di rumahnya, mereka akan mencari di tempat lain. Jika mereka tidak mendapatkan di sekolah, mereka akan mencari di tempat yang lain lagi, ya. Yang ketiga, penguasaan. Murid kita itu butuh pengakuan atas kemampuan mereka. Bukan berarti kita memberikan penghargaan setiap yang mereka lakukan itu benar. Jadi misalnya tepuk tangan saja, itu akan memberikan semangat oleh mereka. Dan maka kita akan memberikan hadiah, ya, seperti itu ilustrasinya. Kemudian kebebasan. Kebebasan itu karena setiap orang itu kan punya pandangannya sendiri. Mereka butuh kebebasan itu. Jadi yang kita lakukan di sini adalah mendengarkan. Jadi yang paling penting kita lakukan di sini lebih banyak mendengarkan. Kemudian yang kelima, kesenangan. Karena mereka itu sedang berada di kodrat alamnya, bermain-main. Dari SD ke SMP itu kan mereka masih terbawa-bawa oleh kodrat alamnya yang suka bermain. Itulah kebutuhan kesenangan mereka. Oke, next. Nah, sekarang bagaimana kita menyikapi 5 kebutuhan tadi jika mereka melanggar kesepakatan kelas? Di sini ada 5 posisi kontrol yang diperankan oleh guru ketika guru menghadapi masalah pelanggaran keyakinan kelas, ya. Nanti akan dijelaskan oleh ibu instruktur kami. Tolong disimak videonya sebentar, ya. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini,
kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? eh, Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat, kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren,
kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya.
Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal dan ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi Ibu. Akbar, kalian tahu kenapa dipanggil ke sini? Tahu Bu, kami menyadari kesalahan kami. Kami tidak membawa seragam baju pada saat hari Jumat. Karena hari Jumat kita seharusnya pakai baju Muslim. baju muslim. Atributnya Peci, ikat pinggang, kaos kaki hitam, sepatu hitam, baju muslim. Nah, jadi kalian sudah menyadari bahwa itu melanggar tata tertib kita di sekolah ya. Oke. Tapi Ibu mau tahu kenapa bisa jadi seperti ini? Coba kopi. Kenapa tidak pakai peci? Saya terburu-buru. Terburu-buru, jadi pecinya tinggalan. Samsir? Saya juga tidak memakai baju muslim dan seharusnya saya pakai hari Jumat. Kenapa tidak pakai baju muslim? Tidak ada duit. Hah? Baju muslimnya kemana? Kesalut. Basah, belum disetrika. Terus Akbar? saya tidak ingat membawa baju Muslim Bu, Kenapa bisa tidak ingat? karena terburu-buru. Terburu-buru juga. Oh, kenapa bisa terburu-buru? Karena saya tidak menyiapkan barang-barangnya malam tadi. Oh, tadi malam tidak disiapkan barang-barangnya. Jadi sekarang bagaimana ini? Kami menyadari kesalahan kami Bu. Oke, menyadari kesalahan itu bagus ya. Semua orang melakukan kesalahan. Semua orang akan ada waktunya terburu-buru. Semua orang akan ada waktunya tidak tahu di mana meletakkan barang-barang yang kita butuhkan pada saat ini. Tapi sekarang ini Ibu perlu tahu bagaimana cara kalian untuk menyelesaikan masalah ini. Ya, sekarang Gopi, bagaimana mau menyelesaikan masalah ini? Saya akan menyimpan peci di malam. Saya akan menyimpan peci dan menyiapkan peralatan sekolah di malam hari Bu. Oke, Samsir gimana? Saya akan menyimpan semua keperluan sekolah agar saya sendiri tahu tempat menyimpannya. Iya. Akbar? Saya akan memperhatikan jadwal dan saat saya mau berangkat ke sekolah Bu. Jadi kita perlu menyiapkan semua keperluan kita sendiri supaya kita tahu bagaimana kita hari itu harus pakai baju apa,
hari itu jadwalnya apa, atributnya jangan sampai ketinggalan, disiapkan di malam hari. Siapa yang bisa membantu? Ibu di rumah. Siapa lagi? Bapak, kakak-kakak bisa ya mengingatkan ya. Oke, itu berarti kalian sudah tahu bahwa itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Yang mana keyakinan kelasnya? Bagaimana, Gopi? Meminta maaf Bu telah melanggar komitmen Bu. Bagus. Berarti kalian sudah menyadari kesalahan dan berusaha untuk memperbaiki sesuai dengan kesepakatan sekolah kita ya. Ibu harap ini bisa diperbaiki semua. Mulai kapan ini akan diperbaiki? Ini, siang ini, mulai nanti mulai. Tunggu ya, perbaikannya. Sekarang kalian boleh mulai. Terima kasih ya. Iya Bu, habis guru saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab. Agung, Denny, Evan, kalian tahu kenapa dipanggil ke ruang guru? Tahu Bu. Karena merekam Kami menyadari kami telah melakukan kesalahan. Kesalahan apa? Bermain Bermain bambu di dengan kelas bambu sehingga di dalam mengganggu kelas dan melakukan mengganggu kelas teman-teman yang sedang belajar. Selain sedang belajar. Lalu ibu mau tanya, kenapa kalian melakukan itu? Karena kami karena kami merasa bosan setelah ibu memberikan tugas yang berikutnya. Sudah dikerjakan tugasnya? sudah Bu. Oke. Kalau begitu, menurut kalian apa itu bisa dilakukan? tidak. Kami minta maaf. Oke, minta maaf memang bisa kita lakukan karena sudah menyadari kesalahan. Semua orang melakukan kesalahan dan melakukan kesalahan itu tidak apa-apa. Tapi apakah kalian mengetahui bagaimana cara memperbaiki kesalahan ini supaya tidak berulang lagi? Kami berjanji tidak akan mengulangi lagi. Denny? Jika saya mengulanginya lagi, jika saya sudah membuat tugas dan saya akan merasa bosan dan saya akan membuka LKS dan akan membaca materi berikutnya. Bagus. Bagaimana dengan kamu, Elvan? Saya akan mempelajari dan meneliti tugas yang benar atau tidak. Baik, itu bagus. Berarti kalian sudah menyadari kesalahan dan berusaha untuk memperbaiki kesalahan supaya tidak berulang lagi ya. Karena kalian tahu itu kan mengganggu aktivitas kelas lain dan kawan lain yang sedang belajar. Sesuai dengan kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati. Apa kalian masih ingat? Apa Masih. kesepakatan kelasnya? Ya, Yang mana? Menaati peraturan dan menghargai orang lain yang sedang belajar. Ya, menghormati dan menghargai orang yang sedang belajar itu perlu kita lakukan karena itu memang sudah seharusnya ya. Baik, kalau begitu kapan kalian akan mulai kesalahan ini? Mulai hari ini. Mulai hari ini, saat ini juga ya. Ya, Bu. Sekarang ya, bisa? Bisa. Baik, kalau begitu ibu yakin kalian sudah benar-benar menyadari kesalahan dan berusaha untuk memperbaiki kesalahan supaya tidak lagi mengulang ya. Jangan bermain-main lagi di dalam kelas ketika sedang belajar ya, apalagi menggunakan atribut yang ada di dalam kelas ya, Agung. Oke, kalau begitu kalian boleh kembali ke kelas. Terima kasih ya sudah memenuhi panggilan ini. Guru hebat yang seperti yang sudah dijelaskan oleh instruktur kami di video tadi dan sudah
diperankan oleh Naren dan ibu gurunya tadi, kita berikan contoh kelima posisi kontrol tadi, dan yang disarankan adalah posisi kontrol manager. Sebenarnya yang disarankan posisi kontrol manager itu pertamanya awalnya memang sebagai gurunya, tapi kemudian posisi kontrol manager ini diharapkan ada pada diri murid kita sendiri. Jadi mereka akan menjadi manajer untuk diri mereka sendiri di kedepan harinya. Nah, untuk posisi kontrol ini yang berikutnya adalah segitiga restitusi ya. Segitiga restitusi itu yang pertama menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Untuk segitiga restitusi ini selain kami melaksanakan tugas kemarin yang bikin video untuk praktek segitiga restitusi, itu memang sengaja kami cari siswa atau murid yang pada hari itu sedang bermasalah, langsung kami lakukan segitiga restitusi untuk mereka. Bukan murid yang pandai berdrama. Kalau murid yang pandai berdrama, kita biasanya mengambil murid-murid yang tidak ada masalah. Ya, jadi mereka tidak menjiwai karena mereka tidak melakukan itu. Jadi ketika kami melakukan video ini, saya melihat benar-benar ada perubahan pada diri murid yang saya lakukan segitiga restitusi ini. Ternyata memang ada manfaatnya kalau kita benar-benar continue berkelanjutan melakukan segitiga restitusi ini ya. Nah, sebenarnya segitiga restitusi ini secara tidak kita sadari itu sudah kita lakukan sehari-hari. Cuma kita tidak tahu saja namanya segitiga restitusi. Misalnya ketika ada anak yang bermasalah, kita panggil, kita tanyakan masalah kamu apa, dengan siapa, kenapa melakukan, itu adalah menstabilkan identitas. Cuma mungkin kita belum sampai di validasi dan menanyakan keyakinan. Yang divalidasi ini kita mengatakan kepada mereka tidak apa-apa, semua orang melakukan kesalahan. Jadi ketika kamu melakukan kesalahan sekarang, berarti kamu melakukan pembelajaran. Nah, itu yang dimaksud validasi tindakan yang salah. Bukan justru menuding mereka, oh salah, tidak boleh begini. Nah, itu ya yang selama ini kita lakukan. Bisa kita sadari sendiri ya. Nah, yang ketiga itu menanyakan keyakinan belum kita laksanakan karena memang kita belum menerapkan ini. Saya lihat mungkin ada guru yang di mata pelajarannya menerapkan keyakinan kelas mereka, misalnya ketika pelajaran ibu kita buat kesepakatan 1, 2, 3 di kelas, tapi untuk keyakinan sekolah ini perlu pengembangan lagi ya. Oke, next. Harapan saya dan teman saya dengan kegiatan ini, bukan kami sebagai orang yang pintar, tetapi belajar membagi ilmu yang kami dapat dari kegiatan pembelajaran kami selama ini, dan kami minta juga dukungan ke depannya. Mungkin nanti saya akan minta tolong kepada teman untuk minta melihat saya mengajar, dikoreksi atau gimana. Baik, dengan begitu saya akan memberi kesempatan untuk bertanya. Mungkin penjelasan saya tadi terlalu ngebet, ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan. Ada yang ditanyakan boleh. Ya, Ibu Nur Hastuti, persilakan. Ya, Bu, silakan. Cek. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guru-guru hebat, tim CGP yang hebat yang insya Allah nanti akan menciptakan generasi-generasi yang hebat. Sebelumnya terima kasih kami ucapkan kepada rekan kami yang sudah memaparkan paparannya ya dari calon guru penggerak yang insya Allah akan lancar sampai akhir nanti. Setelah mengikuti prosesi dari awal pemaparan yang dilakukan oleh Ibu Arifah dan Ibu Dedi Susanti, ada banyak ilmu yang kami dapatkan, tambahan ilmu yang kami dapatkan hari ini. Dan pemaparan tadi ada satu poin yang saya tangkap di 5 posisi kontrol ya, karena selama ini mungkin ada hal-hal yang telah kita lakukan yang tanpa sadar yang mungkin selama ini kita tidak tahu apa namanya. Nah, ada satu pertanyaan yang ingin saya tanyakan, mengapa
posisi kontrol penghukum tidak boleh diterapkan di sekolah. Mohon penjelasannya kepada Ibu Bu Dewi. Mohon penjelasannya mungkin secara detail untuk kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Nurul Kuswiti atas tanggapannya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Tini bahwa mengapa kontrol sebagai penghukum ini tidak boleh dilakukan di sekolah. Sebenarnya bukannya tidak boleh, tetapi dianjurkan tidak dilakukan. Karena kenapa? Seperti kata saya tadi, saya contohkan tadi bahwa seandainya anak kita hukum itu nggak ada nilai positifnya yang datang. Misalnya anak tadi melempar murid, kita suruh anak itu melempar atau anak berbuat kesalahan, misalnya mencuri buku temannya atau tidak membuat PR, kita hukum dia tegak di depan. Kamu nggak buat PR, sekarang kamu tegak di depan sampai jam itu habis. Nah sekarang apa nilai positifnya itu Bu, hukumannya? Gak ada, yang ada anak itu malu, dia malu di depan dari terima, capek, malahan besok-besoknya dia rasa ditertawakan, dia minder. Mungkin besok lusa ada efek fisiknya, mungkin pegal, dia akan benci sama kita, dendam. Dia merasa dendam, gara-gara itu kemarin pegal saya, misalnya kita pak sama anak, dia dendam, itu gak ada nilai positifnya. Malahan anak itu akan membenci kita. Nah kalau seandainya misalnya tadi tidak buat tugas, kita arahkan mengapa, itu pasti ada alasan dia mau bertugas. Nah jadi kita arahkan dia ke nilai positif sehingga dia tidak akan mengulangi, karena dia udah ngomong sama kita, ya Bu saya nggak akan mengulangi, bagaimana caranya? Besok saya akan buat. Nah ini jadi sebagai penghukum ini sangat tidak dianjurkan karena tidak ada nilai positifnya. Contoh lain yaitu misalnya anak itu akan berada di lingkar-lingkar negatif, yaitu anak itu akan menjadi minder. Apa saat kedepannya kita kasih tugas mereka minder, nggak seadanya saja dia bertugas, karena kita sudah menjadi sejak waktu itu dia mulai menjadi hatinya kecil, malah dia saat ketemu di depan nanti 5 tahun ke depan atau 10 tahun dia jadi orang sukses, sudah lah ibu dulu pernah mungkin sudah lah ibu dulu Bu ya bukan. Nah saat sebenarnya Bu nilai kebaikan yang kita tanamkan itu selalu diingat, begitu juga nilai keburukan. Saat kita misalnya anak yang bandel, saya dulu pernah punya anak sekarang jadi polisi. Kita anak saat kita jadi Pak Polisi, kita nggak ada dikasih duit, kita seperti ini. Cuma saat kamu di pasar, Bu, alhamdulillah, rasanya ada nilai kepuasan tersendiri seorang guru. Sangat kalau seandainya dulu kita sudah kasih nilai buruk di mata mereka, ketemu mungkin kita kurang dikit cuma senang makan hidup, dan hilang kita. Sudah biar ibu tahu, walaupun dulu ibu punya saya seperti ini, saya sukses. Kan ini nggak baik kan Bu? Nah ini maksud saya, mengapa di sini kontrol penghukum itu sangat tidak dianjurkan. Tetapi ada kasus-kasus yang benar-benar boleh kita melakukan menerapkan kontrol penghukum ini, misal kasus-kasus ini kan nggak ada toleransinya. Misal ini juga berkaitan dengan hukum, misalnya ada yang kasus zina. Nah itu mungkin di luar jalur kita seorang guru, ini adalah mungkin penghukumnya lebih luas. Nah di sini bahwa hukum itu tidak bagus diterapkan karena tidak ada dampak positifnya, malahan ada dampak negatifnya. Nah anak akan berada di lingkar-lingkar yang tidak baik, malahan bisa anak itu dendam sama kita. Ini yang sangat kita tidak kita inginkan, karena kita seorang guru ini amal jariah kita ini, kita ajari anak ini akan berkelanjutan. Begitu juga hal yang buruk. Nah jadi alangkah indahnya kalau kita dipandang orang yang sangat mereka kagumi. Nah itu penjelasan dari saya mengenai kontrol hukum. Saya rasa gimana Bu Tuti? Cukup, terima kasih. Berikutnya, yuk, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah
menyimak dari materi yang sudah Ibu sampaikan tadi dari guru penggerak, dan saya seperti tersadarkan ya, bahwa sebenarnya selama ini ada beberapa banyak hal yang mungkin kurang tepat yang sudah saya lakukan secara pribadi ya, saat menangani kasus siswa. Tetapi ada satu poin ya yang masih rasa kurang paham dan tolong dijelaskan lagi, apakah tentang segitiga restitusi tadi bisa diterapkan untuk di semua kasus? Tolong Ibu jelaskan lagi. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bu Nurul atas tanggapannya. Baik, pertanyaannya itu apakah tahap restitusi segitiga ini bisa diterapkan di semua kasus? Iya. Sebenarnya ya, untuk di sekolah semuanya iya. Semua kasus itu kalau kita menyelesaikan secara tahap restitusi segitiga ini semuanya akan mudah. Nah, contoh misalnya anak yang tadi sering terlambat. Nah, jadi kita analisis dulu. Apa validasi tadi identitasnya dulu. Kenapa dia terlambat? Nah, mungkin Bu, saya terlambat. Nah, jadi kan ini kita udah tahu. Nah, jadi berikutnya kita validasi. Apakah kamu tahu dengan kita masuk jam berapa? Tahu Bu, salahnya merasa salah sendiri. Jadi kita kita yang ngomong dia salah. Dia merasa dirinya sendiri Bu. Nah, ini contohnya. Berikutnya cara misalnya keyakinan keras. Nah, menurut kamu sekolah kita dengan kamu datangnya 7.30, kamu sudah melanggar nggak? Iya Bu, saya melanggar. Jadi bagaimana ke depannya? Nah, memperbaiki. Apakah kamu akan terlambat terus? Dia akan gimana Bu ya? Bebas menceritakan. Iya Bu, saya tidak akan mengulangi lagi dengan cara saya menyetel atau bangun lebih pagi atau malam saya akan terlalu. Misalnya ada anak, kenapa kamu misalnya terlambat? Saya sering nonton TV Bu sampai malam. Nah, apakah kamu tahu memang nonton TV semua adalah bagus untuk hobi, tetapi itu sangat tidak baik untuk anak sekolah kalau terlalu malam tidur. Jadi mereka sadar. Jadi kita nggak ngejudge ya anak sekolah, kamu jam berapa? Kamu jam 6, sekarang kamu masuk jam 7 belum mandi. Jadi kan kamu akhirnya terlambat. Jadi kita bandingkan dia dengan nilai positif. Jadi dia berkembang dengan pemandangan, oh kayaknya saya salah. Dia yang merasa dirinya salah. Jadi bagaimana caranya? Iya Bu, mulai besok saya tidak akan tidur terlalu malam lagi. Nah, satu kan ada jalan keluar. Bisa kasih Ibu pegang omongan kamu? Iya bisa Bu. Mulai besok saya akan tidak terlambat lagi, saya tidak akan bangun lagi. Tapi alangkah bagusnya kalau misalnya hal itu dia tidak menginginnya. Tapi memang namanya kadang kenyataan di sekolah. Tapi insya Allah dengan restitusi penerapan restitusi ini dalam menyelesaikan masalah itu kalau di sekolah misalnya itu sangat bisa. Contohnya kemarin saya sudah terapkan di ruang terasi saya terhadap Nabila. Nah ternyata Nabila kemarin dia membawa HP itu karena terbawa. Dia nginap sama temannya di Sukarata, nggak sempat lagi pulang. Jadi dia suruh HP. Nah kenapa kamu nggak taruh di dalam kantong kamu? Saya takut Bu. Nanti tahu. Jadi kalau di situ kan guru nggak tahu. Nah jadi kamu mau jadi guru, nah? Apakah kamu itu bagus tidak? Tidak Bu. Jadi gimana ke depannya ya Bu? Kalau saya ingat lagi, saya akan menitipkan HP saya dengan teman saya. Kan itu udah penyelesaian masalah. Oh jadi Nabila kemarin terbawa gitu Bu. Iya Bu, karena saya ingin rumah teman. Gak salah sengaja Bu. Saya ingin rumah teman di Sukadata, kami barengan dan sempat lagi pulang ke rumah karena udah gak masuk. Oh seperti itu. Jadi kita tahu ini. Jadi ke depannya gimana? Oh ya udah. Untuk saat itu bawa HP nggak boleh, tahu ya. Kalau keyakinan sekolah kita tidak boleh bawa HP, ya Bu. Jadi kamu bersedia untuk memperbaiki, ya Bu. Saya tidak akan ulangi. Nah alhamdulillah anak itu merasa dirinya dihargai. Ada nilai positif saat kita mengkoreksi kesalahannya, dia ada nilai positif yang mereka dapat. Jadi diajak dengan kita, gimana kamu setelah ngomong sama Ibu? Ya Bu. Padahal mungkin dengan guru ini ngomong. Nah, jadi saat kita memvalidasi kesalahannya itu, jadi dia bercerita dengan leluasa kepada kita. Nah, inilah fungsi restitusi. Seberat apapun masalah, selagi tidak kata ibu saya tadi yang berkaitan hukum, asusila mungkin ya, di luar jalur kita, rasanya kalau di sekolah semuanya bisa diterapkan untuk hal kecil.
kecil mempunyai dosa karena anak itu seperti saya dengan Dapis. Kenapa Dapis? Saya nggak punya buku. Nah kan bisa punya teman-teman. Siapa? Dan dia pinjam. Oh ternyata selama ini teman-temannya nggak ada ngomong nih benar mulai saat ini tugas Dapis. Semuanya teman siapa yang nggak mau ibu yang pinjamkan sama kalian. Boleh ya Dapis pinjamkan buku. Kamu pinjamnya sama siapa? Sama Casey bu. Casey boleh kan? Dapis pinjam buku kamu untuk buat PR boleh bu. Nah jadi alhamdulillah kemarin dia buat. Nah itu kan ada nilai positifnya. Mungkin kita berkelanjutan masih jadi kebiasaan kita minta seperti itu. Nah, tapi alhamdulillah saat jam berikutnya dia bertanggung jawab. Nah ini bu, saya rasa bahwa restitusi ini bisa ditaruhkan di semua kasus kecuali yang kata aku tadi dan pengukur tadi yang benar-benar di luar jalan kita sebagai guru. Cukup? Cukup? Alhamdulillah. Ada lagi yang spontanitas? Mau bertanya boleh? Iya kak. Mau bertanya bu? Iya Bu Arifah. Silakan. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Walaupun kita sama-sama CGP, fasilitator kita berbeda, mungkin penjelasannya juga akan berbeda dari fasilitator Ibu ya. Tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Sebagai guru penggerak atau sebagai guru saja lah, bukan sebagai guru penggerak ya. Dalam melakukan proses pembelajaran, apakah kita harus memenuhi ke semua kebutuhan dasar manusia yang 5 tadi supaya pembelajaran kita itu prosesnya berjalan lancar gitu. Baik, artinya terima kasih kepada Ibu Arifah. Artinya apakah dari 5 kebutuhan dasar ini dalam mengajar kita terapkan semua, gitu ya? Oh iya, jadi pertanyaannya yaitu 5 tadi yaitu pertama bertahan hidup. Jadi sebenarnya 5 kebutuhan dasar ini adalah kita mengetahui 5 kebutuhan pokok yang benar-benar real anak punya. Anak punya artinya anak semua anak itu punya 5 kebutuhan dasar. Jadi misalnya kebutuhan makan, ya so pasti kita semuanya makan, anak-anak juga makan. Nah berikutnya yaitu kebutuhan yaitu kesenangan misalnya, kesenangan. Nah di sini semua anak itu butuh kesenangan. Jadi kalau kita guru bisa membagikan kesenangan anak itu terlebih dahulu di dalam kelas itu menjadi bermakna. Saat kita menyampaikan informasi pembelajaran itu sangat mudah mereka nyerapkan. Tapi saat misalnya kita masuk sudah karut keningnya ya gitu, dia lihat karut kening kita sudah masuk begini lagi. Itu apapun informasi yang kita sampaikan nggak akan nyampe, mantul. Nah jadi ini pusing kesenangan. Pusing kesenangan dulu yang kita terapkan di kelas. Artinya buat dulu anak itu merdeka dalam belajar. Jadi dia bisa mengeksplor dirinya. Dia senang. Sebenarnya saya juga selama ini mengatakan anak yang tidak buat PR, anak yang nakal, tidak pernah diam itu anak nakal atau bandel. Karena sebenarnya tidak. Anak yang nakal, bandel itu cuma anak yang di sana butuh kebutuhan tadi. Mungkin anak ini tadi kurang di bagian kasih sayang. Nah, jadi dia gimana ya, minta perhatian baik dengan teman, dengan yang utama kita memperhatikan dia, karena selama ini mungkin kita hanya dengan murid-murid itu saja yang kita tekankan, yang di belakang gimana pun enggak, jadi dia ganggu temannya. Jadi di sini fungsi yang berikutnya itu memang perlu kita terapkan. Setelah mereka senang dengan ternyata kita telusuri dia berbuat kesalahan karena merasa butuh kasih sayang, jadi anak itu memang butuh kasih sayang. Pengarahannya kita memanusiakan. Memang sebenarnya pendidikan ini adalah memanusiakan manusia. Bukan kita bukan manusia, tetapi kembali dengan kata hadir bahwa kita ini adalah manusia yang memiliki kodrat alam yaitu dan bermartabat, memiliki budi pekerti yang kita bawa segalanya. Di sinilah artinya kasih sayang. Dengan kasih sayang, contohnya di rumah, kalau kita sering marahi anak itu sering tidak dirindukan anak kita. Nah, jadi alangkah kalau saya kasih sayang yang Anda butuhkan, kita menjadi sosok anak yang dirindukan, guru yang dirindukan di kelas, tapi bukan kebiasaan yang lain gitu. Ada batasan sebagai guru dan murid. Berikutnya adalah penguasaan. Nah sebenarnya setiap anak tadi, anak yang penjas, olahraga, anak yang kinetik, cara belajar anak itu kan berbeda-beda. Ada yang audio, ada yang visual, dan ada yang kinetik. Artinya anak
dalam kelas itu tidak bisa kita samakan. Jadi sebenarnya di sinilah peran kita sebagai guru mengetahui penguasaan anak ini cara apa dia bisa menguasai materi itu. Contoh, misalnya kalau memang tidak bisa, kita harus mengkolaborasikan dia dengan temannya. Misalnya tentang teori, membuat, kalau saya belajar bahasa Indonesia, membuat narasi, misalnya teks narasi. Anak ini kurang bisa berbicara. Kita kelompokkan dia dengan orang yang bisa berbicara, tetapi dia yang mengeluarkan ide. Jadi kan dia jadi dengan kolaborasi itu semuanya bisa. Dan dengan media yang kita ngajak, yang kita gunakan, ada yang cara dia menyelesaikan juga, akhirnya konkret di dalam kelas itu. Yaitu misal ada yang anak cepat-cepat sambil lari-lari tapi tugasnya selesai. Ada anak yang duduk diam tapi tugasnya selesai. Ada anak kita yang seperti itu. Jadi kasih saya dulu, kita dalami dulu dengan perasaan dia dan penguasaan dia terhadap cara dia menyelesaikan masalahnya sendiri. Berikutnya adalah kebebasan. Itulah tadi kebebasan. Cara dia menyelesaikan masalah, cara dia memandang suatu konteks itu berbeda. Bukan si A yang suka ribet, itu cara dia memandang masalah itu berbeda. Nah sebenarnya kalau bagusnya sangat menyelesaikan tugas PR di rumah. Jangan kita nyatakan, nah kalian buat PR kerjakan di kertas. Nah, tapi alangkah bagusnya kalau misalnya ini tugas, tergantung kalian mau menyelesaikannya seperti apa. Yang mau punya HP boleh dengan kirim video dengan ibu, karena banyak anak yang suka sekali buat video TikTok misalnya. Nah ada yang apa bu, saya boleh nggak bu ditulis tangan karena dia tidak mampu misalnya print. Boleh nggak kamu boleh nulis tangan atau dengan mencabik kertas atau yang benar-benar apa yang kita tugaskan. Jadi maksudnya kebebasan di sini ada bebas explore cara dia bertanggung jawab di kelas. Nah itu menurut saya bahwa itu bebas cara dia mengeksplor diri. Ini bu, jadi gimana bu? Baik, Bapak Ibu sudah kenal cara ya kita menerapkan budaya positif di sekolah. Jika berkelanjutan dan berkolaborasi, kita harapkan sekolah kita ini menjadi lebih baik seperti yang kita harapkan dan kita cita-citakan. Pasti Bapak Ibu pergi ke sekolah pagi-pagi, beres-beres rumah sudah mulai dari subuh. Tujuannya bertemu dengan anak muridnya itu bukan cuma sekedar mengajar. Kita punya tugas sendiri. Bukan karena tugas kita, tapi memang kita sudah punya naluri. Saya sudah merasakannya sendiri bertahun-tahun menjadi guru itu tumbuh sendiri. Naluri kita dengan anak didik kita itu seperti kita mendidik anak kita sendiri. Ketika mereka melakukan kesalahan, kita yang bersedih. Ketika mereka gagal, kita bersedih. Ya, itulah seorang guru. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya yakin Ibu semuanya punya pertanyaan yang banyak. Saya juga punya pertanyaan yang banyak. Bisa tidak seperti ini kita lakukan di sekolah kita? Cuma saya berpikir, saya yakin jika kita bekerja sama, kita berkolaborasi, kita melakukannya secara kontinu, saya yakin insya Allah akan diberikan jalan oleh Allah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ragnawati SPD selaku Kepala Sekolah SMP 01 Lobong memberi apresiasi terhadap Ibu Arifa, yang mana Ibu Arifa ini lolos dari CGP Guru Penggerak Angkatan 6 Provinsi Bengkulu. Saya mendukung setiap kegiatan yang dilakukan Guru Penggerak. Berharap hasil presentasi yang membawa dampak kemajuan sekolah. Selamat, sukses, dan salam Guru Penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Isnaini. Saya guru bimbingan dan konseling SMP Negeri 21 Lebong. Setelah mengikuti diseminasi aksi nyata tentang perilaku budaya positif yang dipresentasikan oleh Ibu Arifa, saya jadi mengetahui bagaimana posisi kontrol dan segitiga restitusi dapat membantu dalam menyelesaikan permasalahan. Pengetahuan yang baru saya dapatkan ini sangat bermanfaat, terutama bagi saya sebagai guru bimbingan dan konseling, untuk mendorong murid memunculkan motivasi intrinsik sehingga menjadi murid yang memiliki disiplin diri. Terima kasih kepada Ibu Arifa.
Selamat dan sukses. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum.